atas kasih dan penyertaannya, kita dapat berkumpul kembali bersama dalam ibadah virtual GP pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Kiranya ibadah kita menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Gerakan Pemuda GPB yang berkasih. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu saat teduh ini. Saat teduh selesai. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Gerakan Pemuda GPB Anugerah Bekasi. Kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Raya. Teman-teman yang terkasih, marilah berdiri. Kita masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan kini Kesa 60, Tuhan Allah Nama. Kita akan menyanyi Hidung Keesaan 218, Karena Kasihnya Padaku. Yang
Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama akan mendasari ibadah kita dengan mendengar firman-Nya. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan kuasa dari Tuhan. Kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau sangat baik kepada kami, hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kami semua untuk datang bersekutu kepadamu lewat ibadah gerakan pemuda pada saat ini. Dan semuanya itu Tuhan kami akan mendasari hanya dengan firman kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga firman-Mu yang sebentar kami baca ini ya Bapa, itu boleh tinggal diam dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan dalam pembacaan Esra pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Kitab Esra pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Kita membacanya. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamuk. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Maremon bin Uriah, yang didampingi oleh Eliezer bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yosabet bin Yesua dan Noajah bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mau melakukannya di dalam sepanjang hidup kita. Hosiana. Shalom, anggota gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan. Melalui pembacaan kita saat ini dalam kitab Esra, di
Di situ mau dikatakan bahwa perjalanan pulang kembali orang-orang Israel dari peperangan di Yerusalem adalah perjalanan yang penuh dengan perjalanan iman, yang penuh makna iman. Perjalanan pulang mereka adalah perjalanan untuk menatah kembali kehidupan rohani mereka yang sudah hancur dan jatuh terpuruk. Nah, kita adalah jemaat Tuhan yang pernah merasakan namanya kehancuran. Ya. Persekutuan beberapa waktu yang lalu yang kita lampaui di anugerah ini, kita merasakan bahwa ada pergumulan, ada permasalahan sehingga kita jatuh dalam kehancuran beberapa waktu lampau. Karena itu kita perlu belajar. Kita perlu belajar bagaimana menatah kembali kehancuran yang sudah pernah kita alami. Karena itu mari kita belajar dari bacaan kita hari ini. Nah, bacaan kita mau katakan di sini kepada kita yang pertama, yaitu perjalanan pulang orang Israel ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Nabi Ezra. Tentunya bukanlah perjalanan yang mudah, ya, karena mereka tidak ada yang mendampingi. Mereka berjalan dengan membawa harta mereka, yaitu yang dikhususkan untuk bait suci Allah. Pemuda-pemudi yang dikasihi, kita tahu bahwa rombongan mereka itu berjumlah 1.514. Itu laki-laki yang dewasa. Kalau digabung semuanya, ada perempuan, ada anak-anak, itu kira-kira 5.000 orang. Nah, perjalanan ini ditempuh sekitar 1.500 km. Jumlah yang ditempuh dalam 4 bulan. Bahkan tidak dikawali pasukan. Ini adalah perjalanan yang berat. Mereka harus siap menghadapi ancaman perampokan dan juga serangan setiap selama 4 bulan perjalanan mereka. Apalagi mereka membawa 25 ton perak, 375 ton emas, bahkan 8,5 kg piala emas. Jadi semuanya emas dan perak yang mereka bawa adalah barang-barang yang kudus yang akan dipersembahkan kepada Allah. Tetapi puji syukur, karena kasih Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di Yerusalem dengan selamat. Nah, gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, setelah 3 hari di Yerusalem, pada hari yang keempat, Ezra menyuruh menimbang
kembali emas dan perak yang dibawa mereka. Esra memilih orang-orang yang dapat dipercaya membawa, menghitung, menimbang emas dan perak serta sumbangan lainnya dengan memperhatikan sistem administrasi yang teratur. Jadi Nabi Esra tidak sembarangan memakai orang, karena ini hal yang sangat berharga. Ada emas, ada perak, ya. Jadi tidak sembarang Nabi Esra memilih orang untuk dapat dipercaya membawa, menghitung, menimbang emas dan perak, dan juga memperhatikan administrasi yang teratur. Nah, semuanya titipan harta untuk bait suci Allah dibukukan, bahkan dirapikan dan teratur, bukan secara sembarangan, ya, tetapi secara transparan. Apa yang dilakukan Esra ini memperlihatkan kepada kita bahwa suatu pelayanan yang berlangsung harus dilakukan dengan sistem administrasi yang jelas, administrasi yang tertib dan teratur baik, bahkan transparan secara kebutuhan maupun dalam pengaturan kegiatan pelayanan yang dilakukan. Kita tahu, ya, sebagai gerakan pemuda, mungkin kita tidak pernah melihat di gereja kita hal-hal yang, ya, kalau kita tidak transparan, ya, administrasi kita tidak tertib, nah, mungkin dalam gereja kita, ya, yang kelihatan adalah kehancuran. Ya, apalagi ini harta milik Tuhan. Ya. Kalau di dalam gereja, jangan coba-coba kita kong-kali kong harta milik Tuhan. Ya. Dan saya percaya muda-pemudiku yang ada di anugerah tentu tidak seperti itu. Ya. Tentu harus ada administrasi yang baik, administrasi yang tetap tata tertibnya dengan baik, bahkan ada transparan di dalam melaporkan segala kegiatan, segala pengeluaran dan pemasukan dalam setiap gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi. Muda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang dilakukan jangan pernah kita amburadul, ya. Tiba masa, tiba akal, ya. Jangan pernah kita, ya, karena kita tidak siap, kita main tarik sana sini, ya. Kita memakai orang yang tidak mempunyai persiapan dalam pelayanannya. Jauh hari sebelum kita mau melakukan pelayanan, harus kita sudah tentukan, kita sudah jadwalkan orang-orang yang melayani. Jangan asal-asalan, ya. Jangan kita katakan, nanti aja, gampang. Tetapi jauh hari sudah dipersiapkan siapa yang bertugas, bahkan dibuat jadwal yang rapi. Begitu juga dicatatkan dengan baik dan rapi, bahkan kegiatan maupun keuangan dari pelayanan itu harus administrasinya jelas, ya, dan harus ada transparan. Nah, pada sisi yang lain dapat kita
katakan juga bahwa misi membangun kembali Yerusalem dan penyelenggaraan ibadah kepada Tuhan itu diwujudkan dengan sikap bergotong royong, ya, yaitu menghimpunkan berbagai kalangan umat untuk ikut dalam rombongan pulang dari Babel. Nah, keikutsertaan berbagai kalangan tentunya akan semakin memudahkan terlaksananya tujuan utama di Yerusalem. Itu berarti suatu pelayanan sepatutnya melibatkan orang lain supaya kita boleh bersama-sama secara teratur dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan. Jangan pernah kita katakan, oh dia tidak mampu. Jangan. Ya, di dalam pelayanan itu kita harus saling gotong royong satu dengan yang lain sehingga pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita lihat dari misi pelayanan yang dilakukan Nabi Ezra. Ya, yang pertama ada administrasinya yang jelas, tertib, ya, transparan, ya, apalagi keuangan, ya, itu perlu transparan. Ya. Kedua, yaitu kita harus saling bergotong royong satu dengan yang lain. Jangan pernah meremehkan orang, ya. Jangan pernah kita tidak libatkan dengan pemuda-pemuda kita yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita boleh berjalan dengan baik, ya. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih hebat dari yang lainnya. Nah, apa yang diperlihatkan oleh bacaan kita mau mengajak kita semua, mari melakukan satu pelayanan bagi Tuhan, kita lakukan secara bersama-sama. Dan mari kita mau melakukan semua pelayanan ini, keterbukaan itu ada dan teratur dalam sikap takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka semuanya itu akan berjalan dengan indah dalam pelayanan. Khususnya pelayanan gerakan pemuda. Kita semua ini adalah tulang punggung gereja, ya. Jangan pernah merasa bahwa kita masih muda, kita tidak mampu, ya. Karena ingat, kalau Tuhan sudah mau pakai kita, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Layanilah Tuhan dan berikanlah waktumu dalam pelayanan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengambilkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan menyanyikan Kebiasaan 105 untuk mau berjalan dengan juru selamat. Sampailah di
Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, firman selalu mau mengajarkan kami tanggung jawab kami di dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua. Firman-Mu mau mengajarkan kami untuk dapat melakukan itu dengan baik dan benar. Bahkan ada keterlibatan, ada kerjasama yang baik, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami dalam gereja khususnya Gerakan Pemuda, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan selalu mempercayakan kami di dalam melayani Tuhan dengan baik. Teristimewa kami sebagai ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan juga korsek-korsek yang ada di dalam Gerakan Pemuda ini. Ajarlah kami untuk memberi yang terbaik di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami memberikan diri kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajarlah kami sebagai pengurus-pengurus yang Tuhan percayakan di dalam Gerakan Pemuda ini. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kesungguhan hati, berikanlah kami waktu kami untuk dapat melayani Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan dengan anggota-anggota Gerakan Pemuda yang ada, dan kami boleh mengabdikan diri kami di dalam melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Ya Bapa dalam surga, kami sebagai Gerakan Pemuda-Pemudi yang ada di GPIB Anugerah ini, Engkau tahu akan kehidupan kami. Kami sadari sebagai pemuda-pemudi, kadangkala kami lebih menonjolkan keegoisan kami. Kadangkala kami mengandalkan kepintaran kami. Ajarlah kami, Bapa, untuk memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemuda-pemudi-Mu yang mengabdikan diri kami hanya untuk Tuhan, sehingga dari dalamnya berkat Tuhan melimpah kepada kami dalam masa muda kami. Ya Bapa dalam surga, kami sebagai pemuda-pemudi, khususnya dalam mengejar masa depan kami, Bapa, tolonglah kami. Kami sebagai mahasiswa dalam perjuangan dan masa depan kami, tolong kami, biarlah kami boleh menyelesaikan setiap mata kuliah kami. Bahkan kami boleh menyelesaikan studi kami di perguruan tinggi ini.
untuk masa depan kami sendiri. Tolonglah kami ya Bapa. Biarlah kami boleh meraih semuanya itu. Karena Tuhan yang menolong kami. Pemuda-pemudi juga ya Bapa, yang dalam mencari pekerjaan, tolonglah anak-anak. Lihatlah setiap perjuangan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Lihatlah segala usaha mereka ya Bapa. Kasihani mereka. Dan biarlah ya Bapa, pada waktunya Engkau memberikan anak-anak pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi gereja kami, GPIB Anugerah Bekasi. Pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam, Bapak Pendeta UKHP, bahkan ibu-ibu pendeta, bahkan pendeta yang lainnya dalam membantu pelayanan. Dan juga penatua dan diaken, komisi, pelkat, panitia-panitia yang ada. Tuhan pakai mereka, berikanlah mereka selalu hikmat kebijaksanaan di dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan, sehingga pelayanan yang ada di dalam GPIB Anugerah Bekasi ini boleh berjalan dengan indah, bahkan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bergandengan tangan untuk memberi yang terbaik bagi gereja Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi kehidupan jemaat di dalam setiap pergumulan mereka, baik itu pergumulan karena sakit, baik itu pergumulan dalam masalah-masalah rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan dalam segala hal yang membuat jemaat bergumul dengan semuanya. Tolonglah jemaat Tuhan. Biarlah semuanya itu mereka boleh nikmati, mereka boleh raih. Bahkan mereka boleh mengalahkan setiap pergumulan ini. Karena Tuhan yang ada dan campur tangan di dalam setiap pergumulan masalah bagi kehidupan jemaat. Ya Bapa dalam surga, berkati kami sebagai jemaat ini, teristimewa jemaat Tuhan yang mengalami sukacita dalam sepanjang minggu ini. Mereka yang hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, biarlah sukacita yang dinikmati oleh jemaat, mereka boleh berterima kasih dan syukur dalam pertambahan usia yang mereka jalani. Ya Bapa dalam surga, melalui doa kami juga, kami berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami, teristimewa virus COVID-19 yang selalu mengintai hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan memberkati, bahkan Tuhan sendirilah yang akan memberi yang terbaik, sehingga kami boleh dijauhkan dari virus COVID-19. Bahkan pengobatan vaksin yang ada, biarlah kami boleh menerima dalam setiap kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Bapa dalam surga, berkati kami yang melayani pada saat ini. Kami sebagai gerakan pemuda, kami sebagai multimedia, Bapak Barka, Tuhan,
Berkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati pemuda-pemudi ini. Mereka dalam perjuangan, dalam pendidikan dan masa depan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau saat ini Tuhan sudah bersama dengan kami. Dan kalau nantinya kami akan kembali ke rumah kami, bahkan kami yang tinggal dalam rumah kami, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa kami boleh terima. Karena Tuhan yang selalu menaungi kami, Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Inilah doa kami Bapa, doa yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di wajah ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dalam Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Tuhan Allah yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di kesempatan pada malam hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengar, membaca dengan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar, boleh kami terapkan dan lakukan dalam kehidupan kami hari-hari Tuhan. Di kesempatan pada malam hari ini kami sudah memberikan
kita, biarlah sembahan ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau dan juga berguna. Dan bagi tangan-tangan yang mengelolanya dapat dikelola. Mengabdi Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa. Amin. Kita masuk dalam masa KKIP. Shalom, selamat malam rekan-rekan Gerakan Pemuda. Saya mewakili pengurus Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rachel Hatu yang telah melayani dan memberitakan firman pada ibadah malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga, dan juga kepada rekan-rekan pemuda yang telah mengambil bagian dalam ibadah malam ini. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta GP yang pertama, ibadah Gerakan Pemuda selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 April 2021 dan akan dilaksanakan ibadah nuansa muda yang akan dilaksanakan di hari Minggu 28 Maret 2021. Untuk jam akan diinformasikan lebih lanjut melalui WhatsApp Gerakan Pemuda atau Gerakan Pemuda wilayah masing-masing. Sekian warta GP yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Rekan-rekan pemuda diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars GP. Marilah kita kembali menjalani hari-hari hidup kita dan mau melakukan firman yang sudah kita dengar. Kita memuji Tuhan dalam Gita Bakti 214, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Shalom, kami sebagai pelayan-pelayan Gerakan Pemuda telah melaksanakan pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.